Terletak di Tanjung Nusa Niue, Mulut Teluk Ambon, Provinsi Kepulauan Maluku, sebuah pintu raksasa berdiri tegak menghadap laut. Tempat ini diberi nama Tebing Pintu Kota. Kali ini saya akan memacu adrenalin dengan menikmati Tebing Pintu Kota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain ukiran alam yang indah, Tebing Pintu Kota juga populer bagi penggiat olahraga ekstrim. Cantik banget view-nya. Jadi memang tekstur tebing ini bukan cuma batu aja. Dia juga masih ada tanah-tanahnya sedikit. Jadi kaki ini kalau berpijak harus berhati-hati karena kalau enggak bisa rontoh. Di bawah, ombak yang tidak pernah berhenti menghantam karang menambah pengalaman yang berbeda yang disajikan di tempat ini. Oke. Ini dan karena kita udah mau sampai, semakin lama tuh pijakannya tuh makin nggak ada. Tuh. Di sisa perjalanan, kami harus menuruni lubang setinggi 5 meter tanpa pijakan dan benar-benar menggantung. Akhirnya, kami sampai di tengah penurunan. Titik inilah yang membuat tebing ini menjadi punya nama. Karang yang kena ombak, jadi dia membentuk kayak sebuah pintu yang cukup besar. Makanya namanya Pintu Kota. Sapuan ombak dalam kurun waktu ratusan tahun mengukir tempat ini hingga membentuk lubang yang cukup besar. Nah, ini saya posisinya ngegantung banget nih. Karena di bawah itu udah air. Sapuan air laut menjadi titik akhir dari petualangan di Tebing Pintu Kota. Setelah puas bermain rappelling, nah setelah ini saya akan mencari salah satu hewan laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bibir pantai Pintu Kota merupakan hamparan batuan karang yang menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan laut. Salah satunya moluska. Hidup di lingkungan berarus, siput laut ini dibantu oleh lendir dan otot kaki yang kuat agar dapat menempel di bebatuan. Di bawah tuh emang benar-benar susah banget karena ombaknya dari belakang tuh suka ngedorong-dorong. Jadi, wah, cukup susah sih memang karena harus ngelawan arus ombaknya. Wah. Tidak hanya biak karang, di pantai ini kami juga bisa menemukan moluska jenis lain. Oh ini? Dia juga di karang-karang juga? Apa ini namanya? Ini namanya biang mata bulan, Kakak. Biang mata bulan. Jika di sini disebut biak mata bulan, di tempat lain hewan ini populer dengan nama keong mata lembu. Ini kalau udah tinggi, itu kah? Sebatu itu? Iya. Wah. Sebelum laut kembali pasang, kami segera mengakhiri pencarian hari ini. Hasil kita dapat dari turbo bertanduk sampai dengan yang mata bulan nih udah cukup. Dan setelah ini saya mau coba rasanya, kira-kira gimana rasanya nih. Kapan lagi masak kerang dengan cara yang sederhana tapi pemandangannya nggak sederhana tuh. Di belakang ini cantiknya memang luar biasa. Wah. Sebelum dinikmati, keong-keong ini harus diolah lama agar dagingnya bersih dan empuk. Jadi kerangnya ini itu dimasak selama 30 menit
Jadi buat mempermudah nanti ketika dimakan. Nah ini sekarang saya lagi coba buat ngambil dalamnya tuh. Jadi harus dicongkel biar keluar isinya. Setelah dagingnya dipisahkan, tinggal ditambah bumbu tanpa perlu dimasak kembali. Karena sudah siap untuk dikonsumsi. Teksturnya tuh mirip cumi ya. Cumi gurita gitu. Jadi kenyal-kenyal banget. Hidangan sederhana ini menjadi pelengkap sekaligus penutup petualangan kami di pintu kota. Deburan ombak, pemandangan yang indah serta makanan yang sederhana menutup petualangan saya di pintu kota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Secara geografis, Pulau Ambon berada pada batas kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Denyut nadi kehidupan di kawasan ini dirangkai oleh moda transportasi laut. Tidak heran, lalu lalang perahu tidak pernah berhenti menjangkau daratan. Keadaan inilah yang dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai jalur penyelundupan. Memasuki musim jambul kuning bertelur, biasanya terdapat penyelundupan hewan yang dilindungi. Nah, saat ini saya bersama dengan para petugas akan bersiap untuk melakukan pemeriksaan rutin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap hari, petugas berjaga dan memeriksa perahu yang keluar masuk di kawasan ini. Kita turun ke bawah. Setiap sisi tidak luput dari pengawasan, termasuk barang-barang bawaan penumpang. Nah, setelah seluruh pemeriksaan di bawah telah selesai, maka akan melaporkan kepada nahkoda. Dan ini adalah tempat anjungannya di mana para nahkoda itu sedang bersiap-siap. Kami tiba-tiba mendapat laporan dari petugas yang berjaga di pelabuhan. Kami 10.8 menuju lokasi demikian. Terima kasih. Skor satu. Nah, ternyata memang didapati itu bukan di kapal, tapi di bawah. Jadi sekarang ini bersama dengan tim kita langsung akan turun ke bawah untuk melakukan pengecekan. Ternyata Ya, memang ini benar ditemukan ini kakak tua Tanimbar. jambul kuning. Tanimbar. Oh, Tanimbar. Kakak tua Tanimbar. Yang Ini satu lagi. Bayan. Oh, kasihannya. Ini yang jantan. Dan satunya nih Nuri Bayan. Jadi memang biasanya para penyelundup itu memasukkan seperti ini untuk memanipulasi agar tidak terlihat. Sampai dimasukkan paralon seperti ini, Bapak ya? Biasa, iya. Itu cara penyelundupannya pakai paralon maupun botol air mineral. Air mineral juga? Oh, iya, ada di karton, ada di dus-dus. Kakak tua Tanimbar dan Nuri Bayan merupakan dua jenis fauna endemik Indonesia Timur yang saat ini kerap diselundupkan. Nah, ternyata ini burung yang kita temukan itu ada kecacatan di bagian sayapnya. Jadi sayapnya tuh patah sebelah kiri. Mungkin karena waktu masukkan di paralon itu agak sedikit dipaksa. Beragam cara dilakukan penyelundup untuk membawa hewan dilindungi ini, termasuk cara yang dapat berdampak buruk bagi hewan itu sendiri. Dan di kandang inilah nanti setelah mereka akan berkelompok, jadi ketika dilepaskan, mereka akan tetap berkelompok itu di alam liarnya. Jadi untuk bertahan hidupnya tuh semakin lebih besar lagi.